Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kita di pembelajaran yang kelima, yaitu mengenai induksi matematika. Nah, langsung aja ya. Kita ke pengertian induksi matematika. Induksi matematika itu apa sih? Di modul kalian atau di sini juga sudah Ibu tuliskan. Secara singkatnya, induksi matematika kita itu mau ngapain? Kita itu mau membuktikan rumus. Nah, rumus apa yang mau kita buktikan? Banyak. Jadi induksi matematika itu bisa kita gunakan untuk barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini kemarin sudah kita pelajari di bab yang pertama. Kemudian keterbagian dan ketidaksamaan. Untuk video kali ini kita hanya mempelajari tentang barisan bilangan ya, yang bagian induksi matematika untuk barisan bilangan. Nah, untuk membuktikan induksi matematika itu ada dua langkah atau bisa juga ini dipecahkan jadi 3 langkah. Langkah yang pertama katanya adalah menunjukkan bahwa rumus ya. Jadi kan yang mau kita buktikan itu rumus. Rumus itu benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita buktikan kalau rumus itu benar untuk N sama dengan K. K di sini adalah konstanta. Kemudian kalau rumus tadi itu benar untuk N sama dengan K, maka rumus itu juga harus benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, bingung ya kalau dari cuma langkahnya aja. Oleh karena itu, kita ke contoh soal. Nah, di contoh soal yang pertama, ini ada buktikan bahwa 3 ditambah 7 ditambah 11. Nah, ini apa? Ini kalian tidak asing ya sama ini. Ini adalah barisan bilangan yang kemarin sudah kita pelajari di bab 1. Bilangan apa ini? Apakah aritmatika atau geometri? Kita lihat dari 3 ke 7 itu kan ditambah 4. Dari 7 ke 11 juga ditambah 4. Berarti kalau bedanya sama itu namanya aritmatika ya, bukan geometri. Nah, ditambah titik-titik-titik ditambah 4n dikurang 1 sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Nah, 4n ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Ini dapat dari mana? Nah, ini dapatnya dari aritmatika kemarin ya. Jadi yang di sebelah sini adalah suku ke n, barisannya. Kalau yang ini deretnya. Nah, ini ya, dapat dari mana tadi tuh? 3 tambah 7 tambah 11 tahu-tahu langsung jadi 4n dikurang 1. Nah, ini dapatnya dari sini nih. Kemarin kita tahu rumus suku ke N itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita tahu A itu suku yang pertama. Suku pertama itu 3. Kemudian N-nya tetap kan, nggak ada N-nya, nilai N-nya nggak ada. B-nya, B itu apa? Beda atau selisih. Selisihnya siapa? 7 dikurang 3. Nih, 7 dikurang 3, 4. Tinggal kita substitusikan aja, masukkan aja, ganti ya. A-nya ganti 3, B-nya jadi 4. Ini tetap turun, kemudian 4 dikali N jadi 4N, 4 dikali min 1 jadinya min 4. Turunkan, 4N nya taruh depan, tambah 3 dikurangi 4, 3 dikurangi 4, min 1, jadi UN nya 4N dikurang 1. Itulah mengapa di sini ditulis 4N dikurang 1. Paham ya sampai sini? Kemudian yang di ruas sebelah kanan itu adalah deretnya tadi ya. Makanya di sini dirumuskan dengan SN. Nah, rumus SN adalah, ingat ya, N dibagi 2 dikali dengan 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, ini yang ada A sama B-nya sama, kita gantikan dengan 3 dan 4. Jadi 2 dikali 3, 6. Kemudian B-nya ganti 4. 4 dikali N, 4N. 4 dikali min 1, min 4. Nah, kita ini tetap turun, 4N-nya taruh depan. Ini 6, 6-nya positif, taruh sini. Jadi 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 berapa? 2 di sini. Nah, biar ini 2-nya hilang, kita bagikan. 4N dibagi 2
jadi 2N. 2 dibagi 2 jadi 1 kan? Nah, jadi hasilnya di sini 2-nya hilang, udah habis nih. Tinggal N, jadi N dikali 2N ditambah 1. N dikali 2N, 2N pangkat 2 ya. N-nya ada 2, jadi 2N pangkat 2. N ditambah 1, dikali 1 jadinya N. Itulah mengapa di sini ditulisnya 2N kuadrat ditambah N. Nah, itu tadi hanya memberitahu kalian. Jadi ibu hanya memberitahu kalian ini soal ini dapatnya dari mana. Jadi dapatnya dari materi kita yang sebelumnya. Tapi di materi ini kita tidak lagi memakai rumus-rumus ini. Jadi kita singkirkan. Kita kembali lagi ke sini. Jadi kalian sudah paham ya ini dapat dari mana. Nanti tapi di soal-soal latihan tidak akan ibu tanyakan ininya dapat dari mana. Oke, yang akan menjadi fokus kita itu yang pertama tadi, pembuktiannya ada 2 langkah. Yang pertama untuk N sama dengan 1. Nah, yang kita ambil hanya yang ini nih. Nah, yang sebelah ini aja yang mau kita ambil. Jadi yang sebelah sini tidak diambil lagi. 4N dikurang 1 sama dengan 2N kuadrat ditambah 1 ditambah N. Nah, N-nya pada langkah yang pertama digantikan dengan apa? Dengan angka 1. Maka di sini 4 dikali 1. Ini kan ada N-nya ya. Pokoknya setiap yang ada N-nya itu langkah pertamanya kita ganti dengan 1 dulu. Nah, kemudian di sini tulis 4 dikali 1, 4. Terus dikurang 1 turun ya. 2 dikali N-nya ganti 1 nih. 1 pangkat 1. 1 pangkat 2. 1 kali 1 artinya ya, itu sama aja dengan 1. Jadi 2 dikali 1 tetap 2. Ditambah 1. Nah, 4 dikurang 1, 3. Yang di sebelah kanannya 2 ditambah 1, 3. Nah, jadi 3 sama kayak 3 kan. Jadi ini untuk langkah yang pertama betul terbukti bahwa ini benar. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah langkah mempermudah kita untuk melakukan pembuktian. Jadi, sebetulnya ini kan berlaku hanya untuk N sama dengan 1. Coba kalau misalnya N-nya 2, apakah kalau N-nya dimasukkan di sini 2, apakah hasilnya tetap sama? Kalau N-nya dimasukkan 3, apakah tetap sama? Kalau N-nya 4, apakah tetap sama? Nah, kayak mana kalau misalnya kita disuruh membuktikan sampai N sama dengan 1 juta? Kan nggak mungkin ya. Makanya itu ada langkah yang kedua. Kita misalkan N-nya itu dengan K. K itu tadi konstanta. Nah, bedanya apa ya? Tinggal ini sama aja. Jadi, dimasukkan. Tadi kan 4N dikurang 1. Sama dengan 2N kuadrat ditambah N. Nah, yang setiap ada N-nya kita ganti dengan K. Jadi, sama ya. Tinggal N-nya diganti K. Yang di sini juga N-nya diganti K. Nah, setelah N-nya digantikan dengan K, maka kita akan ke langkah yang terakhir, yaitu membuktikan N sama dengan K ditambah 1 juga benar. Nah, di bagian ini kalian harus perhatikan baik-baik karena agak sedikit rumit ya, tapi nggak rumit-rumit banget, asalkan video ini kalian tonton betul-betul. Nah, oke. Yang pertama kita tulis soalnya tadi ya, ini kan soalnya tadi kan. Nih, soal yang pertama ini tadi kita tulis. Oke, paham ya? Dari sini paham ya? Ini soal nih, soal yang di contoh soal. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah apa nih bedanya sama yang di atas? Ya, tahu bedanya apa? Ya, bedanya N-nya diganti dengan K, N-nya diganti dengan K, N-nya diganti dengan K ya. Jadi hanya mengganti N dengan K, yang lainnya tetap sama. Paham ya sampai langkah sini? Oke, langkah yang ketiga adalah apa bedanya dengan yang di atas? Lihat ya, apa udah ketemu apa bedanya? Bedanya ini ada di sini, yang ini tadi ada cuma ada 1 nih. Tapi di sini ada 2. 4K dikurang 1-nya ada 2, sedangkan yang di atas hanya 1. Iya, jadi pada langkah ketiga, yang di sebelah sini 4K dikurang 1-nya ditambahin nih, ada 2. Jadi setiap yang di ujung ruas sebelah kiri, ya ibu ulangi,
ujung ruas sebelah kiri pada langkah ketiga itu ditulis 2 kali, tapi yang ininya tetap ya. Oke, sama dengan 2K kuadrat ditambah K, sama aja ya sama sini. Oke, paham ya? Jadi ini tinggal 2 kali nih. Nah, lanjut kita pada langkah yang keempat. Nah, di langkah keempat ini sudah mulai berbeda. Kemanakah si 3 tambah 7 tambah 11 ini tadi? Kok sudah di langkah keempat sudah tidak ada? Nah, ayo kemana? Oke, kita lihat ya. Kita lihat di langkah yang kedua. Lihat nih. Di langkah kedua kan 3 tambah 7 tambah 11. Ini Ibu stabiloin. Ayo, tambah 11 tambah 4K dikurang 1 itu sama dengan apa? 2K kuadrat ditambah K. Nah, misalnya Ibu punya kayak gini nih. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ya kan? 3 tambah 5 sama dengan 8 kan? Maka boleh nggak di sini Ibu bilang 8 sama dengan 8? Boleh ya? Jadi sebelah sini pindah kan? Nah, jadi yang sepanjang ini tadi kita singkat aja pakai 2K kuadrat ditambah K. Maka yang ini tadi sepanjang 3 tambah 7 tambah 11 tambah titik-titik tambah K 4K dikurang 1 ini kita singkat dengan 2K kuadrat ditambah K, dan kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini. Itulah kenapa di sini dia berubah jadi 2K kuadrat ditambah K. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, jadi yang bagian ini tadi, yang sepanjang ini tadi, nah, kita gantikan dengan yang ini aja. Nah, dipersingkat kayak gini ya. Jadi ininya hilang, digantikan dengan ini. Nah, yang di sininya tetap ada nih. Tapi kok kenapa berubah, Bu? Iya, kenapa berubah? Karena kita tujuannya tadi apa? Mengubah N-nya tadi, pokoknya yang ada N-nya atau yang ada K-nya ini menjadi K ditambah 1. Makanya di sini ini kan 4K dikurangi 1. Nah, K yang di sini kita ubah jadi K ditambah 1 ya. Jadi di sini 4, 4-nya turun, K-nya diganti dengan K plus 1. Makanya di sini buka kurung K ditambah 1 dikurangi 1. Ya, ini kan juga dikurangi 1. Sama dengan, nah yang di luas sebelah kanan juga kalau setiap ada K-nya diganti dengan K ditambah 1. Ya. Ya, kan 2K kuadrat berarti K-nya ini gantikan dengan K plus 1. Jadi 2K ditambah 1 kuadrat. Yang tadinya cuma K, tapi di sini ada K plus 1. Ditambah K. Berubah jadi ditambah K ditambah 1. Ya, paham ya? Jadi Ibu ulangi. Yang sepanjang ini tadi digantikan dengan yang singkat aja. Digantikan dengan yang ruas sebelah kanan. Kemudian yang di sebelah sini, di pojok-pojok ini, setiap ada K-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadi 4K, jadi 4K plus 1 dikurangi 1. Sama dengan ini 2K kuadrat ditambah K-nya berubah jadi 2K ditambah 1 kuadrat ditambah K ditambah 1. Paham ya? Sampai sini, kalau misalnya kalian belum paham, ulang-ulangi terus video Ibu bagian yang ini ya. Dah, kita langkah ke sini. Nah, kemudian kalau sudah sampai bawah, kita tinggal operasi-operasikan aja. Nah, yang di langkah selanjutnya ini nggak perlu ya. Ini Ibu kelebihan nulisnya, jadi ini langkah ini nggak perlu. Nah, kan sama aja sama yang kayak atas. Nah, yang kita perlukan itu lihat, ini kan 4K, 4 dikali K artinya 4 kali K jadi 4K, 4 dikali 1 jadinya 4, min 1-nya turun. Yang sebelah sini tetap ya. Kemudian yang ini dikuadratkan. Nah, artinya dikuadratkan berarti kita bikin 2. Jadi K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah
K plus 1. Ingat ya, jangan disamakan. Kalau yang ini 2 si ini nih dikalikan, tapi kalau yang ini ditambah. Ibarat kalau misalnya angka itu kayak gini nih, 3 dikali 3 ditambah 3. Beda ya, jadi beda walaupun isinya sama tapi perkaliannya beda. Ini harus dikalikan dulu, baru ditambahkan dengan yang ini. Nah, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Nah, di langkah yang selanjutnya ini yang di ruas sebelah kiri itu tinggal kita buka aja tanda kurungnya, kita hilangkan ya biar bisa dijumlahkan dengan yang ini nih, 2K kuadrat ditambahkan nih. Nah, yang sebelah sini kita kalikan dulu. Yang sebelah sini perjalanannya masih panjang karena K ditambah 1 harus dikalikan dengan K ditambah 1. Nah, hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 2. Dapat ini dari mana? Dapatnya dari sini, coba ya. Kita lihat K dikali K, ini pertama ke sini ya. K dikali K itu kan K pangkat 2. Kemudian K dikali 1 itu K ya. Ditulis saja 1K atau K. Kemudian yang ini 1 dikali K itu kan juga K. Terus 1 dikali 1 itu 1. Nah, K kuadrat ditambah K ditambah K itu 2K ditambah 1. Itulah kenapa di sebelah sini jadinya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ini 1 ya, bukan 2. Kemudian ditambah K ditambah 1. Nah, nanti di bawahnya baru ini tadi berubah jadi 2. Oke, kita kerjakan yang dari sini tadi, kita kerjakan ke bawah. 2K kuadrat kan nggak ada kawannya nih, jadi tetap turun. K ditambah 4K itu jadinya 5K. Kemudian 4 dikurang 1, 3. Kan sama dengan, baru di sini dikalikan. Di sini masih ada nih perkaliannya. Jangan dulu ditambahkan karena tinggilah perkalian daripada penjumlahan. Jadi di sini 2 kali K kuadrat itu 2K kuadrat. 2 dikali 2K itu jadi 4K. Kemudian 2 dikali 1 ini 2 ya. Baru ditambahkan, ini dibuka kurungnya. K ditambah 1. Nah, yang di sini sama aja ya, tinggal turun ke bawah. Ini udah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ini sudah hasil akhir. Yang di sebelah sini masih kita operasikan, jadi 2K kuadratnya turun. Kemudian 4K ditambah K itu 5K. 2 ditambah 1 itu 3. Lihat sama kan? 2K kuadrat, 2K kuadrat, 5K kuadrat, 5K, di sini juga 5K. Di sini 3. Ini juga 3. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh soal induksi matematika. Kalau sudah sama kayak gini, berarti terbukti. Jadi, inti dari materi kita itu adalah membuktikan suatu rumus. Nah, langsung aja kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua sama aja ya. Ini tuh ada barisan apa kita cek dulu. 2 ke 7 itu ditambah 5, 7 ke 12 juga ditambah 5 ya. 12 ke 17 itu juga ditambah 5. Kalau bedanya tetap, namanya barisan aritmatika. Nah, yang di sini pasti rumus baris aritmatikanya, yang sebelah sini pasti rumus deret aritmatikanya. Nggak usah lagi kita cari dapatnya dari mana. Kita langsung ke pembuktiannya. Pembuktian pertama kita letakkan N sama dengan 1. Kita buktikan apakah N sama dengan 1 itu berlaku. Nah, yang di ujung-ujung sini, yang di sini aja nih, ujung-ujung ini aja yang diambil. Letakkan lagi di sini. Gantikan N-nya dengan 1. Jadi 5 kali 1 dikurang 3. 5 kali 1, 5. Dikurang 3, 2. Nah, yang di sebelah sini 1/2. Jadi 1/2 tulis N-nya berapa? 1. Kita tulis 1.
kemudian 5 kali N, N-nya tadi 1, 5 kali 1, 5, dikurang 1, 4. Nah ya, ini setengah kali 1 tetap 4. Nah di sini 4 dibagi 2 itu 2, jadi 2 sama dengan 2. Terbukti ya sama untuk N sama dengan 1. Nah sekarang mau kita buktikan untuk N sama dengan K. Nah kalau N sama dengan K tinggal ganti aja ya, yang ada N nya kita gantikan dengan K. Nah kita masuk ke langkah yang paling panjang. Kita akan membuktikan N sama dengan K ditambah 1 juga benar. Yang pertama kita tulis soal, ini tadi soal ya. Nah kemudian ini ganti N-nya sama dengan K ya. Yang tiap ada N-nya kita gantikan dengan huruf K. Nah yang kemudian langkah ketiga, apa bedanya tadi? Langkah ketiga bedanya hanya ini nih. Nah menambahkan rumus barisan tadi ya. Nah ini tambahkan 2. Nah yang sininya sama, jadi udah. Kemudian di langkah yang keempat, apa bedanya? Di langkah yang keempat kita akan mempersingkat ini tadi, yang sepanjang ini tadi kita persingkat jadi apa ini? Setengah K dikali 5K dikurang 1. Nah makanya yang sepanjang ini tadi kita ganti dengan yang ini kan. Nah kemudian di langkah keempat juga yang K di sebelah ini kita gantikan dengan K ditambah 1. Jadi 5K di sini jadinya 5 dikali K tambah 1 dikurangi 3 sama dengan setengah K juga diganti dengan K tambah 1 dikali 5K ditambah 1 ya. Pokoknya setiap yang ada K-nya itu ganti dengan K tambah 1 atau K-nya ditambahin 1. Kemudian dikurangi 1 sesuai rumus. Kalau di sini kurangi 5, ya di sini tulisnya 5. Pokoknya yang berubah itu yang cuman ada K-nya. Nah, setelah di sini baru kita otak-atik biar supaya dia sama antara ruas kanan dan ruas sebelah kiri. Oke, di sini kita selesaikan ininya dulu ya. Nah, ini kan setengah nih. Setengahnya kita diemin aja deh. Nah, di sini ada K-nya. K-nya dikalikan ke dalam nih sama yang 5K kurang 1. K dikali 5K jadinya 5K kuadrat. K dikali dengan min 1 jadinya min K. Kemudian di sini 5 dikali K jadi 5K. 5 dikali 1 jadi 5. Kemudian dikurangi 3. Paham ya? Sampai sini paham? Oke, nah yang sebelah sini apa yang berubah? Cuman ini. 5 kali K 5K. 5 kali 1 5 dikurangi 1. Ingat ya, 5 itu cuma dikalikan sama yang di dalam kurung ini yang nempel. Kalau sama min 1 kan dia nggak nempel nih, udah pisahan dia. Jadi jangan dikalikan sama min 1, nanti salah hasilnya. Nah kalau sudah kayak gini, kenapa harus dikalikan dengan 2? Nih ya, ini ibu kalikan dengan 2 biar nggak ribet, karena di sini ada setengah. Jadi yang namanya setengah kalau dikali 2 itu jadinya 1. Jadi di sini jadinya 1 nih. Di sini ada angka satunya sebetulnya. Nah, ini ada angka satunya. Tapi angka 1 nggak berpengaruh apa-apa kalau di perkalian ya. Nah, jadi biar setengahnya hilang. Bu, gimana kalau misalnya di soal nggak ada setengahnya? Kayak yang nomor 1 tadi, nggak usah dikalikan dengan 2. Atau kalau misalnya di soal itu bukan setengah, Bu, 1/3. Berarti di sini dikalikannya dengan 3. Itu untuk mempermudah aja ya. Oke. Di langkah yang di sini apa yang berbeda? Di sini yang berbeda cuman setengahnya hilang nih. Nah, setengahnya hilang kan? Nah, ingat 2 juga dikalikan dengan yang ruas ini. Jadi 2-nya ada di sini nempel ya. Jadi 2 itu dikalikan sendiri-sendiri. 2 dikalikan yang ini, kemudian dikali yang ini, kemudian dikali sama yang ini. Nah, pokoknya dia kalau tiap nggak nempel, bukan perkalian, itu dia nanti ada.
Nah, jadi nanti kita di sini ada 5K kuadrat dikurangi K, turun aja. Kemudian 2 dikalikan dengan yang ini, ya, tinggal tambahin 2 karena di sini tadi 2. Kemudian sama dengan setengahnya hilang. Dah, ini. Kenapa yang ini kok nggak dikali 2, nggak kayak yang ini? Karena ini tidak ada, bukan tidak ada, tapi ini operasinya itu perkalian. Kalau perkalian berarti dia sudah jadi gabung 1 sama setengah tadi. Jadi tidak perlu lagi dikalikan dengan 2 nih yang sebelah sini. Nah, oke. Lanjut, kita keluarkan semua kurungnya, keluarkan. Jadi 5K kuadrat dikurangi K, 2 kali 5K itu 10K, kemudian 2 dikali 5 itu 10, kemudian 2 dikali min 3 itu min 6. Sama dengan, nah ini, kalikan sini. K dikali 5K itu 5K kuadrat. K kali 5 itu 5K. K dikali min 1 itu min K. Ya. Kemudian habis nih, K-nya sudah selesai. Sekarang 1 dikali 5K itu 5K. 1 dikali 5 itu 5. 1 dikali min 1 itu min 1. Nah ya. Nah yang ini kita operasikan mana yang sama. 5K kuadrat, gak ada kawannya. Turun. Min K atau min 1 ditambah 10K itu sama kayak min 1 ditambah 10. Min 1 ditambah 10 itu kan 9 ya. 9 apa? 9K. Kemudian ditambah 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 itu 4. Nah, yang di sini juga turun 5K kuadrat. Kemudian 5K dikurangi K sama aja kayak 5 dikurang 1. Berapa 5 kurang 1? 4. 4 ditambah 5 berapa? 9. Jadi 9K. 9K ditambah 5 dikurang 1 itu 4. Nah, kita lihat ruas sebelah kiri dan kanan itu sudah sama. Kalau sudah sama, maka rumusnya terbukti benar. Oke, cukup ya di video kali ini. Ibu cukupkan sekian. Sampai bertemu di materi kita selanjutnya. Jadi di materi selanjutnya kita masih membahas tentang induksi, tapi untuk yang keterbagian dan mungkin bertidaksamaan ya. Nanti kita lihat minggu depan. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan. Soal latihannya cuma 2, jadi mohon dikerjakan. Dan kalian kan tentu nonton ini kan ya, penjelasan ibu ini. Nah, sambil kalian dengerin, sambil kalian nonton, itu disalin di buku catatannya dan itu dikumpulkan. Jadi mengumpulkan tugas itu, catatannya dikumpul, digabung dengan hasil jawaban kalian. Oke, Ibu cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Kalau misalnya ada yang belum jelas, silahkan chat di grup ya, biar bisa kita bahas bareng-bareng. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.